Apa dalil dari puasa? Dalil puasa yaitu surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalil berikutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa saja rukun puasa itu? Niat. Bermula dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Menahan diri dari makan, minum, dan perkara yang membatalkan puasa. Bagaimanakah seorang muslim berniat puasa Ramadan? Kapan seseorang wajib berniat puasa? Niat puasa adalah dengan berazam, keinginan kuat, untuk berpuasa. Diwajibkan agar niat puasa itu dilakukan pada malam hari pada setiap malamnya. Barang siapa yang tidak niat untuk melakukan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagian ulama berpendapat, bagi yang berpuasa dengan keinginan terus-menerus, maka cukup berniat puasa pada awal bulan saja selama tidak berhalangan. Atas dasar inilah, jika seseorang berniat puasa pada hari pertama, bahwa ia akan berpuasa penuh pada bulan ini, maka hal itu dibolehkan selama puasanya tidak terputus. Apabila pada tengah Ramadan dia bepergian dan tidak puasa, maka sekembalinya ia harus memperbarui niat puasanya. Inilah pendapat yang lebih kuat, karena umat Islam secara keseluruhan apabila ditanya, maka semua akan menjawab saya sudah berniat puasa sejak awal Ramadan. Namun jika tidak terlaksana karena berhalangan, maka secara hukum sudah terlaksana karena hukum asalnya puasa itu selama 1 bulan penuh. Oleh karenanya kami berpendapat apabila puasa seseorang terputus di tengah jalan, maka ia harus memperbarui niatnya. Inilah pendapat yang menenangkan batin. Apa ada orang yang tidak diwajibkan puasa? Tentu saja ada, yaitu antara lain orang sakit dan para musafir, wanita yang sedang haid, nifas, menyusui dan sedang hamil. Berikutnya adalah orang yang sudah tua, yang sudah jompo, orang yang sakit dan musafir, maka wajib atas mereka qada, menggantinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 184. Adapun seorang yang sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, maka wajib atasnya memberikan makan orang miskin setiap harinya sebanyak 1 mud gandum. 1 mud setara dengan 675 gram. Wanita haid dan nifas, maka wajib atas mereka qada. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anhu, kami pernah kedatangan hal itu, haid, maka kami diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada sholat. Hadis riwayat Muslim. Wanita hamil dan wanita menyusui yang khawatir atas kesehatan dirinya dan bayinya,
maka wajib atas mereka memberi makan orang miskin setiap harinya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau melihat Ummu Walad yang tengah hamil atau menyusui, lantas beliau berkata, "Engkau adalah termasuk orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka wajib atasmu al-jazaa, membayar, namun tidak wajib atasmu qodho, mengganti." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Orang yang sudah sangat tua, lansia, apabila dirasa sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka diperbolehkan baginya untuk meninggalkan puasa. Namun, wajib untuk menggantinya dengan fidyah. Orang tua, tua renta, dan orang sakit, yang tidak diharapkan kesembuhannya, jika masing-masing dari mereka tidak mampu berpuasa, maka ia berbuka, dan memberi makan, sebagai pengganti puasa, setiap harinya 1 mud, makanan pokok. Tidak boleh menyegerakan membayar denda mud tersebut sebelum Ramadan dan boleh dibayarkan setelah fajar setiap harinya. Apa saja pembatal puasa? Hal yang membatalkan puasa terbagi 2 macam. Yang pertama batal puasa serta wajib qodho saja. Yang kedua batal puasa dan wajib qodho serta membayar kafarat. Yang membatalkan puasa dan wajib qodho saja. Pertama, makan, minum dan merokok secara sengaja, dan wajib atas pelakunya bertaubat. Kedua, muntah dengan sengaja, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang muntah dengan sengaja maka wajib atasnya qodho. Hadis riwayat Hakim dan selainnya. Ketiga, wanita haid atau nifas, walaupun ia berada pada waktu akhir menjelang terbenamnya matahari. Yang membatalkan puasa dan wajib mengqodho serta membayar kafarat. Berjima, bersetubuh, dan tidak ada yang selainnya menurut mayoritas ulama. Kafaratnya yakni membebaskan budak, apabila tidak ada budak maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, apabila tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Sebagian ulama tidak mensyaratkan harus berurutan dalam kafarat, maksudnya boleh memilih salah satu di antara 3. Apakah batal puasa orang yang makan dan minum karena lupa, serta muntah tanpa sengaja? Makan dan minum karena lupa ataupun keliru, mengira sudah waktu berbuka padahal belum, atau terpaksa maka tidak membatalkan puasa, tidak wajib qodho serta tidak wajib membayar kafarat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang lupa sedangkan ia berpuasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Dan sabda beliau, sesungguhnya Allah mengangkat beban taklif dari umatku dengan sebab kekeliruan, lupa dan keterpaksaan. Muntah tanpa disengaja tidak membatalkan puasa, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang mengalami muntah sedangkan ia dalam keadaan puasa maka tidak wajib atasnya mengqodho. Batalkah puasanya orang yang mimpi basah di siang hari bulan Ramadan? Bolehkah bercengkrama dan mencium istri ketika berpuasa? Mimpi basah tidak membatalkan puasa, karena hal itu terjadi tanpa unsur kesengajaan dari orang yang saum tersebut. Dan dia wajib mandi janabat ketika melihat keluarnya air mani. Demikian pula tidak batal puasa seseorang yang masuk waktu subuh sedang ia dalam keadaan junub karena jima dengan istrinya pada malam harinya. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Artinya, sesungguhnya Rasulullah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima dengan istrinya, kemudian ia mandi dan berpuasa. Bercengkrama dibolehkan selama tidak sampai menyebabkan terjadinya jima. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah pernah menciumi istri-istri beliau, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Beliau juga pernah bermesraan sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Namun beliau adalah orang yang paling mampu menahan hasratnya. Kami pernah berada di sisi Rasulullah, datanglah seorang pemuda seraya berkata,
"Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium dalam keadaan puasa?" Beliau menjawab, "Tidak." Datang pula seorang yang sudah tua dan dia berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium dalam keadaan puasa?" Beliau menjawab, "Ya, sebagian kami memandang." Kepada teman-temannya, maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang tua itu lebih bisa menahan dirinya." Jangan lupa subscribe dan share.